datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Angelina, mahasiswa program Vokasi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Insinyur Catur Budi Handayani MP, dan saya yang beralma mater atau kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada seminar PPG ini yaitu 1. Identifikasi diri, 2. Refleksi pengalaman belajar, 3. Pembelajaran bermakna, 4. Desain inovasi pembelajaran dan artefak, 5. Refleksi pengalaman selama mengikuti PPG, 6. Rencana tindak lanjut. Pada identifikasi diri, saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk pendidikan Indonesia. Visi saya menjadi guru yang membekali peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang terampil, berkarakter kuat, dan siap menghadapi masa depan melalui pembelajaran yang inspiratif, menyenangkan, dan bermakna. Dan misi untuk mencapai visi tersebut yaitu 1. Merancang dan melakukan pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi peserta didik. 2. Menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya kerja yang positif dalam setiap proses pembelajaran. 3. Menggunakan teknologi dan media digital secara efektif untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah diakses. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar pada saat saya mengikuti kuliah di semester 1 dan 2. Di semester 1, saya telah mempelajari beberapa mata kuliah, di antaranya 1. Filosofi Pendidikan Indonesia, 2. Pembelajaran berdiferensiasi, 3. Prinsip pengajaran dan asesmen 1, 4. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, 5. Inovasi kejuruan, 6. PPL 1. Di semester 2, saya mempelajari beberapa mata kuliah, 1. Pembelajaran sosial emosional, 2. Pendidikan kewirausahaan, 3. Prinsip pengajaran dan asesmen 2, 4. Proyek kepemimpinan, 5. Seminar proposal, dan 6. PPL 2. Dari seluruh mata kuliah yang saya pelajari, saya merasa bahwa mata kuliah inovasi kejuruan merupakan pembelajaran yang paling bermakna dan berkesan bagi saya. Mata kuliah inovasi kejuruan membahas bagaimana guru kejuruan dapat merancang pembelajaran yang relevan, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan dunia kerja dan teknologi. Melalui mata kuliah inovasi kejuruan, saya belajar bagaimana menjadi seorang guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu berinovasi. Saya dilatih untuk merancang pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan dunia kerja dan mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Pengalaman ini tidak hanya memperluas wawasan saya, tetapi juga membekali saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan berdampak nyata bagi peserta didik khususnya di SMK. Inilah bekal yang nantinya saya bawa dan terapkan saat praktik mengajar agar siswa benar-benar merasa terlibat dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.
Pada mata kuliah Inovasi Kejuruan, saya mempelajari berbagai topik penting yang mendukung pengembangan pembelajaran vokasi yang lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Topik-topik tersebut meliputi topik 1, konsep dasar kreativitas dan inovasi, topik 2, strategi, metode, dan antisipasi risiko kreativitas dan inovasi, topik 3, penerapan kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan, topik 4, evaluasi kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan. Saya secara khusus memilih topik 3 yaitu penerapan kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan karena topik ini sangat relevan dengan kebutuhan saya dalam mendesain pembelajaran di SMK. Saya ingin menciptakan proses pembelajaran yang tidak monoton sehingga siswa tidak mudah bosan, lebih aktif terlibat serta memiliki ruang untuk mengeksplorasi ide-ide mereka. Pendekatan ini juga saya yakini dapat meningkatkan kemampuan praktik nyata yang dibutuhkan di dunia kerja serta memperkuat pemahaman kognitif siswa. Melalui penerapan kreativitas dan inovasi, saya berupaya mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan, dan berdampak langsung bagi peserta didik. Berikut saya tampilkan desain hasil pembelajaran yang telah saya buat dan terapkan di kelas 11 jurusan APHP SMKN 2 Sukoharjo saat melakukan PPL. Desain ini saya susun berdasarkan prinsip penerapan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran kejuruan. Saya mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek dan praktik langsung di laboratorium dipadukan dengan penggunaan media digital interaktif untuk menarik minat belajar siswa. Tujuannya agar siswa tidak hanya memahami materi secara kognitif, tetapi juga terampil secara praktis dan mampu berpikir kritis seperti di dunia kerja. Desain ini juga saya sesuaikan dengan karakteristik siswa SMK yang cenderung aktif dan senang belajar melalui pengalaman langsung. Untuk mendukung pembelajaran yang lebih aktif, bermakna dan menyenangkan, saya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dalam model ini, siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik sederhana di sekolah. Setelah praktikum, mereka berdiskusi dan saling bertukar sudut pandang untuk bersama-sama menemukan makna pembelajaran yang telah dilakukan. Pendekatan ini membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam sekaligus menumbuhkan kerja sama tim dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, saya juga memanfaatkan media interaktif digital sebagai penguatan dan refleksi pembelajaran. Saya menggunakan word wall untuk mengevaluasi pemahaman siswa melalui permainan edukatif seperti matching istilah. Ini membuat evaluasi terasa seperti bermain namun tetap bermakna. Sementara itu, Mentimeter saya gunakan untuk melakukan refleksi emosional di akhir pembelajaran. Dengan tools ini, siswa bisa mengekspresikan perasaan dan pengalaman belajarnya secara anonim yang sekaligus menjadi bahan refleksi saya sebagai guru. Berikut merupakan salah satu bukti nyata keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Foto pertama yaitu LKPD yang telah mereka kerjakan secara berkelompok sebagai bentuk pemahaman terhadap materi yang dipelajari. LKPD ini tidak hanya menguji aspek kognitif, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Di samping itu, saya juga menampilkan hasil evaluasi pembelajaran menggunakan word wall berupa permainan matching istilah yang sangat diminati siswa karena menyenangkan namun tetap menantang secara akademik. Tampak dari skor dan partisipasi siswa bahwa metode ini efektif untuk memperkuat konsep penting secara interaktif. Sebagai penutup sesi, saya menggunakan Mentimeter untuk mengajak siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka secara emosional. Hasil refleksi ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa senang, termotivasi, dan lebih percaya diri setelah mengikuti pembelajaran. Ini menjadi indikator bahwa pembelajaran yang saya rancang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga sosial dan emosional siswa. Berikut saya tampilkan hasil nilai kognitif peserta didik sebelum dan sesudah saya menerapkan pembelajaran dengan model Project Based Learning atau PJBL yang didukung media interaktif digital. Sebelumnya, saya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dan meskipun cukup efektif, hasilnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, setelah saya mulai merancang pembelajaran dengan pendekatan PJBL, di mana siswa dilibatkan langsung dalam praktik berdiskusi dan menghasilkan produk nyata,
serta menambahkan media interaktif seperti word wall dan Mentimeter, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada aspek kognitif mereka. Siswa menjadi lebih memahami materi, lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan hasil evaluasi pun menunjukkan rata-rata nilai yang meningkat secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pemilihan model media pembelajaran yang tepat mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan sekaligus efektif. Selanjutnya, saya tampilkan grafik hasil post-test peserta didik yang membandingkan capaian pembelajaran antara saat menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL yang dipadukan dengan media interaktif digital. Ketika saya masih menggunakan model PBL, sebagian siswa memang menunjukkan pemahaman, namun masih terdapat beberapa siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya optimal. Setelah itu, saya mendesain ulang pembelajaran menggunakan model PJBL yang lebih menekankan pada proses pembuatan proyek nyata, serta saya padukan dengan media interaktif seperti word wall dan Mentimeter. Hasilnya, terjadi peningkatan yang signifikan. Dari 26 siswa, sebanyak 21 siswa atau 80,77% menunjukkan peningkatan nilai post-test, dan semua siswa berhasil melampaui nilai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan menyenangkan mampu meningkatkan pemahaman kognitif siswa secara nyata. Dari rancangan pembelajaran yang telah saya buat dan implementasikan, desain pembelajaran tersebut sudah layak dan efektif untuk diterapkan khususnya di lingkungan SMK. Pendekatan berbasis proyek yang dipadukan dengan media interaktif digital terbukti mampu meningkatkan pemahaman kognitif si peserta didik, mengasah keterampilan praktik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta membangun semangat dan keterlibatan aktif dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran inovatif dapat memberikan dampak positif dan bermakna bagi siswa vokasi. Saya ingin membagikan refleksi pengalaman saya selama mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Proses ini bukan hanya menjadi perjalanan akademik, tetapi juga transformasi diri dalam memahami peran dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional. Banyak pembelajaran bermakna yang saya dapatkan, baik dari segi pedagogik, pengembangan diri, maupun penerapan langsung di kelas, yang secara nyata memperkaya praktik mengajar saya khususnya di SMK. Adapun refleksi pengalaman individu dan kolaboratif, untuk pengalaman individu selama mengikuti PPG, saya mengalami proses pembelajaran yang menantang namun sangat bermakna, mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat ajar, hingga praktik pembelajaran. Semuanya membentuk saya menjadi guru yang lebih siap, tangguh, dan reflektif. Saya belajar untuk terus berinovasi, memahami karakter siswa, dan menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, serta berpihak pada peserta didik. Untuk pengalaman kolaboratif, selama PPG, saya juga merasakan pentingnya itu kolaboratif, baik dengan sesama rekan mahasiswa, guru pamong, maupun dosen. Diskusi, saling memberi masukan, dan kerjasama tim dalam menyusun perangkat ajar hingga melaksanakan pembelajaran menjadi bagian penting dari pembelajaran itu sendiri. Kolaborasi ini tidak hanya membantu memperbaiki kualitas pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya, empati, dan semangat berbagi praktik baik dalam dunia pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari seminar PPG dan penyusunan modul pembelajaran yang telah saya rancang dan implementasikan, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan praktik pembelajaran inovatif di kelas, khususnya pada pendidikan kejuruan. Pengalaman selama PPG menjadi fondasi penting bagi saya untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna, kolaboratif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya juga akan terus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, memperdalam pemanfaatan media digital interaktif, serta aktif mengikuti pelatihan atau komunitas belajar guna meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme sebagai pendidik. Selain itu, saya berupaya untuk membagikan praktik baik yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat sebagai kontribusi dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih adaptif dan transformatif. Sekian presentasi seminar program profesi guru yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.